Kalau kita berbicara tentang rally yang bisa dibilang adalah balapan paling berbahaya dan seni dalam dunia otomotif untuk gaspol mobil lebih dari 150 km per jam di sepanjang jalan perdesaan yang berliku-liku adalah hal yang sangat menyenangkan. Terkadang kalau kita menonton balapan di sirkuit terkadang ya gitu-gitu aja. Walaupun di sirkuit juga ada kecelakaan yang parah, tapi tidak ada yang separah di rally. Ya emang bagaimanapun, di rally banyak kecelakaan mobil yang masuk got, terjun ke jurang, nabrak rumah orang, dan lainnya. Yang mana hal ini enggak akan terjadi jika di track. Dan di video kali ini, kita akan membahas sang mega bintang dan artis tabloid di masanya. Ya, dia adalah Colin McRae. Colin McRae adalah pembalap yang tidak memiliki rasa takut akan mengendarai mobil di jalan sempit untuk bersaing di kejuaraan rally dunia. Dia adalah orang yang penuh ambisi dan tidak takut ambil resiko apapun. Karena dia tidak kenal takut, bisa dibilang Colin McRae selalu mendapatkan hasil maksimal dari setiap mobil yang ia kendarai. Tapi apa yang membuatnya menjadi legenda bukanlah apa yang dia lakukan dengan mobil-mobil rally-nya di track rally, tapi bagaimana dia melakukannya. WRC berubah pada tahun 90-an. Mesin-mesin beringas dari era grup B dibuang demi mesin yang lebih kecil yang menjalankan tekanan dorongan yang lebih rendah. Dan ini mengarah pada pembentukan rally grup A yang jauh lebih aman tetapi pada saat yang sama masih agak menarik. Salah satu tim pabrik yang mengambil bagian dalam hal ini adalah Subaru. Dan mereka membutuhkan seseorang untuk mewakili tim mereka di era baru ini. Dan Subaru menemukan seorang pemuda Skotlandia yang bernama Colin McRae. McRae lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1968 di Lanark, Skotlandia. Dia merupakan putra dari juara WRC 5 kali, yaitu Jimmy McRae. Colin memulai bakatnya dengan sepeda motor scrambler pada usia 7 tahun dan menunjukkan bakat besar setelah mengklaim gelar Skotlandia pada tahun 1980 dan terus mendominasi selama beberapa tahun. Setelah menang beberapa kali, ia kemudian mengikuti jejak ayahnya, memulai dengan Mini dan ikut serta dalam rally pertamanya pada tahun 1985. Pada akhirnya, Colin cukup sukses dengan menempati posisi pertama di kelasnya dan di posisi ke-14 secara keseluruhan. Namun Colin yang berusia 17 tahun dari Skotlandia tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan. McRae kemudian mengambil bagian dalam acara WRC resmi pertamanya pada tahun 1987 di pegunungan Alpin, Swedia, Rallying Vauxhall Nova, di mana ia berada di urutan ke-36 secara keseluruhan dengan podium ketiga di kelasnya. Dan McRae meraih kemenangan pertamanya pada tahun 1988 yang dikemudikannya bersama calon istrinya saat itu, yaitu Alison Hamilton di Swedish Rally. Colin melanjutkan penampilannya yang fantastis selama 2 tahun ke depan meskipun ada beberapa masalah mekanis sepanjang jalan. Dia akhirnya mendapatkan terobosan besar dari Ford pada tahun itu ketika dia menempati posisi kelima di Rally New Zealand dengan mobil RWD Sierra Cosworth melawan Monster Rally 4WD yang lebih kecil yang dominan pada saat itu. McRae diberi tempat dengan Ford yang mengendarai Sierra Shapir yang dipersiapkan secara rally yang akan dia gunakan untuk sukses besar pada tahun 1990-an. Sementara itu, tim pabrikan ProDrive Subaru telah mengawasi dengan seksama pemuda asal Skotlandia ini dan tertarik untuk membawanya. Karena McRae dinilai Subaru telah menunjukkan bakat alami yang luar biasa dalam acara-acara sebelumnya. Sehingga manajer tim kala itu yaitu David Richards yang sebelumnya menjadi co-driver untuk juara dunia Ari Vatanen memutuskan bahwa ia akan mengontraknya ke Subaru untuk musim 1991 di BRC atau British Rally Championship. Hal ini menurutnya merupakan pertaruhan besar karena ia tidak begitu yakin apakah McRae dapat memenuhi reputasinya. Untungnya ia tidak salah dalam keputusan ini dan Colin McRae berhasil merebut kejuaraan BRC 1991 dengan sangat mudah. Lalu pada tahun 1992, McRae melawan pembalap rally terbaik dari seluruh dunia dalam musim penuh pertamanya di WRC dengan mengendarai Roadman's Legacy. Namun baru pada tahun berikutnya ia berhasil meraih kemenangan WRC pertamanya dengan mengendarai Legacy yang sama. Hanya saja kali ini dengan livery L555 yang terkenal yang akan diabadikan di hati para penggemar rally di seluruh dunia. Tahun 1994 menandai debutnya mobil Subaru L555 Impreza WRC yang sejauh ini merupakan mobil rally paling ikoniknya. Colin memasuki tahun 1995 dengan penampilan yang luar biasa di seluruh kejuaraan dengan Subaru Impreza. Performa luar biasa ini membuatnya meraih gelar WRC tahun itu, dan ia juga menjadi juara WRC termuda yang pernah ada pada usia 27 tahun, yang mana sekarang sudah diambil oleh anak ajaib Rovan Pera. Kemudian dia terus mendominasi selama 2 tahun dengan Subaru Impreza. McRae berhasil meraih banyak kemenangan rally dan konsisten menempati posisi kedua di kejuaraan secara keseluruhan. Menjelang akhir masa kontraknya dengan Subaru,
Sayangnya McRae mengalami masalah dengan kesalahan mekanis dan ini membuatnya meninggalkan tim pabrik Subaru L55 pada tahun 1998. Setelah meninggalkan Subaru pada tahun 98, Colin didekati oleh Ford untuk mengemudikan mobil mereka pada musim WRC 99. Dan karena McRae siap menerima tantangan, ia pun langsung menerimanya. M Sport yang menjalankan tim pabrik Ford pada saat itu memiliki harapan yang tinggi untuknya. Dia akan ditandemkan bersama Nicky Gris di Ford Focus WRC. Dan keputusan Ford untuk mengkontrak McRae berbuah hasil. McRae berhasil tampil sangat baik di acara pertamanya dengan mobil baru, ya di Rally Kenya. McRae mengambil kemenangan dominan atas sisa stage. Dan di musim itu juga Colin McRae bertarung hebat dengan Flying Finn, yaitu Tommy Mäkinen. Nicky dan Colin McRae adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dan terus memenangkan rally. Namun masalah mekanis mencegahnya untuk meraih lebih banyak kemenangan. Setelah tahun 2001, kontrak Colin diperpanjang selama 1 tahun lagi, di mana ia meraih kemenangan kejuaraan rally dunia ke-25 di rally yang sama dengan yang ia mulai dengan Ford, yaitu di Rally Kenya. Setelah itu kontraknya McRae dengan Ford benar-benar berakhir. Kemudian McRae mencari tim lain, dan dia menemukan kecocokan di Citroen, dan mereka menawarinya tempat untuk mengendarai Xsara WRC. Dan tampaknya menjadi keputusan yang baik bagi orang Skotlandia itu dan mendapatkan 3 poin dalam 3 events. Namun FIA sayangnya merevisi peraturan di tahun 2004. Yang mana kejuaraan rally dunia memperkenalkan tim 2 pembalap, yang akhirnya membuat McRae keluar dari kompetisi, karena ia tidak dapat menemukan tim dengan slot kosong. Setelah peraturan itu keluar, secara resmi McRae juga keluar dari WRC. Setelah keluarnya McRae dari WRC, McRae harus memberikan dirinya sesuatu untuk dilakukan dengan memasuki kejuaraan Le Mans 24 jam tahun 2004. Mobil yang akan dikendarinya adalah tidak lain dan tidak bukan ProDrive Racing Ferrari 550 GTS Maranello. Kemudian dia juga ikut serta dalam kejuaraan Rally Dakar pada tahun berikutnya dengan truk baja Nissan Navara. Setelah memimpin selama 6 menit, Colin tampak seolah-olah akan meraih kemenangan di Paris-Dakar Rally tahun 2005. Namun sayangnya dia tidak melihat gundukan pasir di depannya, yang menyebabkan dia mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya terbalik, dan langsung retire dari event tersebut. Meskipun telah keluar dari kancah rally selama lebih dari setahun, McRae kembali ke WRC sebagai pembalap untuk Skoda dengan Fabia WRC. Dan langsung memberi mereka hasil yang paling sukses namun mengambil posisi ke-7 secara keseluruhan di rally Inggris. Dan lanjut ke rally Australia, dan di Australia pun McRae sangat kompetitif untuk mengambil kemenangan. Tapi sayangnya, mobilnya mengalami kerusakan pada bagian kopling. Dan sayangnya lagi, mekanik tim McRae tidak sanggup benerin kopling mobilnya tersebut, yang mana McRae otomatis keluar dari balapan tersebut. Setelah itu semua berlalu, X Games juga merupakan sesuatu yang Colin ingin ikuti, dan keinginannya terkabulkan dengan bergabungnya dengan X Games yang ke-12 di tahun 2006. Dia mengambil bagian dalam X Games Rally, dan berhasil mencapai final melawan Travis Pastrana dan memiliki awal yang kuat, dan berhasil memenangkan balapan tersebut dengan mengungguli waktu 1 detik di depan lawannya. Colin terus menikmati apa yang dilakukan dan bahkan akhirnya menciptakan mobil rally sendiri, yaitu McRae R4. Yang mana mobil ini dimasukkan untuk diproduksi sebagai mobil rally yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara terbaik di jalur tanah dan tahapan rally. Mobil ini ditenagai oleh mesin 2.5 liter naturally aspirate yang menghasilkan 350 lebih horsepower. Mobil ini memulai debutnya di seluruh dunia pada Goodwood FOS 2007. Sayangnya semua berakhir pada tanggal 15 September 2007. Ketika McRae bersama dengan putranya Johnny dan temannya Ben bersama dengan teman Colin Graeme meninggal dalam kecelakaan helikopter tidak jauh dari rumahnya di Lanark. Penggemar McRae dari seluruh dunia berduka atas kematian seorang legenda. Insiden ini menimbulkan banyak kontroversi karena Colin yang cukup disalahkan karena dia tidak cukup kompeten untuk menerbangkan helikopter. Tetapi ayahnya menyatakan bahwa dia yakin dengan keterampilan putranya untuk mengemudikan helikopter. Dan sayangnya sampai hari ini masih belum jelas apa yang terjadi dalam kematian Colin McRae. Kematiannya juga menyebabkan pembatalan produksi R4 yang sudah direncanakan itu. Dan satu-satunya prototipe yang sudah jadi sekarang dimiliki oleh keluarga McRae. Namun warisannya masih bisa dinikmati banyak orang melalui video game. Yang dimulai dengan Colin McRae Rally pada tahun 1998 sampai game Dirt 4, Dirt Rally, dan Dirt Rally 2. Kita bisa merasakan membawa mobil Subaru Colin McRae. Bahkan di seri game Dirt ini, kita bisa balapan menggunakan mobil prototipe R4 Colin McRae yang gagal produksi. Pengaruh Colin McRae memberi Codemaster sebagai developer Dirt mendapatkan kemampuan untuk melestarikan siapa dia dan membawa banyak penggemar baru juga. McRae adalah salah satu hadiah terbesar Inggris, bahkan mendapatkan gelar MBA dari Ratu Inggris. McRae mau sampai kapanpun akan terkenal dengan mobil 555-nya, dan dia akan terus menjadi legenda sepanjang masa.
Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di info rally selanjutnya.